Ya, sebenarnya pesantren itu ada 3 kategori dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ada kategori pesantren yang mengajarkan kitab kuning, ada kategori pesantren yang mengajarkan madrasah Islamiyah atau berkenaan dengan keilmuan keagamaan. Jadi keilmuan keagamaan itu dimaknai dengan adalah pola studi keagamaan. Tetapi tetap di situ ada kiai, ada musola atau masjid, ada tempat pendidikan, ada pengajaran. Nah, yang muncul sekarang ini kan pesantren tidak seperti awal ketika berdirinya. Ada kiai yang digugu, kemudian orang mengaji, kemudian orang mondok membangun sendiri. Sekarang kan sudah ada industrinya. Orang membangun pesantren, nyari kiai, nyari ustadz. Jadi antara kiai yang kuasa penuh tadi figur sentral pada pola sekarang sudah berubah. Kiainya takut kepada pemodalnya. Seharusnya kiainya tidak takut kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Itu sebenarnya kategori pendidikan pesantren yang dasar. Nah sekarang ada saingan baru dengan rumah tahfidz. Rumah tahfidz itu masuk kemana? Kalau mengikuti undang-undang yang ada pada kita nomor 18 tahun 2019, di situ mengajarkan akhlak mulia. Maka teman-teman yang menolak bahwa HW ini bukan pesantren dari substansi undang-undang, iya. Tapi pada pelaksananya tadi ada tahfidz, ada pengajaran agak sulit dibantah ya. Tetapi secara moral kita membantah itu bagian dari pesantren. Oke lah, saya pikir pesantren nggak ada masalah, memang ada varian-variannya. Karena saya ngelihat pemerintah belum sepenuhnya bisa memberikan fasilitas pendidikan kepada seluruh warganya yang layak. Karena banyak yang tidak mampu itu sehingga ditampung oleh swadaya kita. Bagaimana dengan boarding school, bedanya dengan pesantren? Boarding school itu kan bahasa Inggris ya. Untuk memberikan penjelasan bagi orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Tapi tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan boarding school ya. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan pesantrennya, ini nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kejahatan seksual. Jadi biar tidak bergeser isunya menjadi pesantren ada masalah, menjadi pesantren yang diawasi. Sekarang bisa nggak menciptakan regulasi dimanapun berada yang bisa menyelamatkan kita dari pelecehan dan dari kejahatan seksual. Saya lebih daripada soal kekerasan ya, karena memang secara ideologi kekerasan seksual dengan kejahatan itu berbeda ideologinya. Ini soal-soal ideologi berkenaan dengan pengusung gagasan ini. Oleh karena itu menurut saya, kalau sama-sama mau dibuka oleh media, sama-sama mau dibongkar, ini kan di lembaga pendidikan, lembaga lain saya yakin akan lebih banyak. Tidak kalah pentingnya, cuman sekarang ini akhir-akhir ini seminggu berturut-turut, ini soal di dunia pendidikan dan lebih miris lagi adalah di tempat-tempat di mana itu mengajarkan moral, adalah di mana mengajarkan agama ini. Nah mari kita sebenarnya pemerintah dan kita semua bersama-sama, pertama adalah gimana bisa menyelamatkan anak bangsa ini dari kejahatan seksual, khususnya kepada anak-anak kita. Apakah itu di lembaga seperti hanya pesantren, apakah di panti asuhan, bahkan mungkin di tempat-tempat kerja. Mungkin terjadi seperti itu, cuma tidak. Pak Kiai, tapi pengawasannya bagaimana? Kalau di pesantren kita menitipkan anak kita, mereka menginap di sana, mungkin 1 tahun sekali pulang Pak Kiai. Nah inilah cari dulu kiainya itu siapa. Figurnya Jadi Pak kalau Kiai, saya ingin membedakan tadi boarding school dengan pesantren satu, kiainya. Oke. Kalau ada kiainya itu pesantren, kalau nggak ada kiai berarti boarding school. Pak Kiai, kalau dilihat dari latar belakang yang disampaikan oleh Mas Naji tadi, apakah kemudian pantas gitu, apakah layak untuk memimpin langsung sebuah boarding school atau pesantren? Ya kan gini, kalau dia sebagai manajer bisa-bisa saja layak. Tapi kalau sebagai kiai nggak bisa. Dipandang sebagai kiai bahkan? Kalau kiai pasti nggak layak dong. Kiai itu kan ikiai kata orang Jawa. Karena apa? Karena kedalaman ilmunya, kebaikan akhlaknya, kemudian jadi rujukan masyarakat. Ini kan sebenarnya saya tidak tahu, harus perlu diteliti juga. Ini proses orang ini dipercaya oleh sebagian publik sampai menjadi ketua kan dipercaya. Bahkan dipercaya oleh pemerintah kan sebagai ketua asosiasi. Ini kok bisa? Kami sedang meminta kepada teman-teman di MUI untuk melakukan investigasi. Maka kami tidak bisa melakukan analisa kenapa, tetapi memang banyak keheranan-keheranan di dalamnya. Ini perbuatan bejat, masyarakat juga mengakuinya. Kenapa banyak sampai lahir 2 kali itu kok bisa nggak tahu bayi itu. Menangis, anak-anak berubah, secara fisik orang lahiran kan beda secara fisik. Nah ini kok bisa tidak keluar dan akhirnya bisa terbongkar. Ini perlu diinvestigasi termasuk alirannya. Saya mendengar tidak merasa begitu bersalah. Maksud gitu kami seperti ini Pak Kiai, agama yang harusnya jadi benteng ini malah dilakukan oleh orang yang mengerti agama tapi amoral. Nah kalau agama begini, di Islam itu pun juga ada ulama su ya, ada yang ulama baik. Jadi kalau kita berilmu pun belum tentu itu baik apalagi tidak berilmu.
Makanya di dalam Islam ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Kita saling menasihati yang baik dengan yang hak. Nah, dalam bentuk regulasi itu pengawasan namanya. Kalau ulama itu ceramah. Tapi kalau pemerintah itu menyatakan saling menasehati dengan yang baik, dia perlu regulasi. Sekarang pedomannya, pamannya. Saya nggak tahu juga kalau di Kemendikbud kok bisa lolos di depan bos ya, sementara ini tidak jelas. Saya punya pesantren itu sulit sekali untuk kita mengakses itu sampai punya data yang sifatnya online. Kalau di Kementerian Agama saya ngeliat memang lemah pengawasannya. Karena terlalu husnudzon pada kiai kebaikan, masa ngajarin kebaikan diawasi. Nah, tetapi sekarang dengan kejadian begini saya pikir husnudzon itu sedikit dikesampingkan. Kita masuk kepada regulasi saja. Bisa bikin pedoman berkala seperti apa dengan anak-anak termasuk berkenaan dengan kualitas mutunya. Nah, di Undang-Undang Pesantren itu ada namanya Majelis Masyayikh, ada Dewan Masyayikh. Itu semua berkenaan dengan manajemen mutu. Karena apa? Asumsinya itu husnudzon. Masa pesantren ada kejahatan? Nah itu loh. Masa di pesantren ada sesuatu? Nah, dulu iya, kiai yang didatengin, digugu dan ditiru, tapi kondisi sekarang saya pikir dibikin sama rata saja regulasinya. Bagaimana manajemen mutu juga tidak kalah pentingnya dengan manajemen pengelolaannya dan juga menjaga kemungkinan-kemungkinan tadi adalah kejahatan seksual. Begitu juga tidak hanya pesantren, ini harus semuanya harus kita adil, tetapi sekarang sedang menjadi pemberitaan dan ini tak turun-turun nih beritanya selama seminggu ya. Harus kita membedakan. Pesantren nggak ada salahnya, yang dikelola tidak ada yang salah. Tapi ada orang yang jahat, yang bobrok, yang bejat itu bertameng dengan lembaga yang namanya boarding yang tak bisa dipisahkan orang jemput pesantren-pesantren. Kita tolak bukan pesantren, baik moralnya, baik pengelolaannya itu disebut tidak bukan pesantren. Tetapi ya bagaimanapun orang menganggapnya, orang berasrama kok. Yang diajarkan hafalan, maka kita nggak bisa nolak dari kata pesantren. Tapi kita ingin menyatakan, ayo kita stressing bagaimana menyelamatkan anak bangsa ini dari kebejatan moral itu. Ya, setuju sekali ya Pak Kiai Khalil. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini saya ingin kita semua ingin introspeksi dan minta kepada terutama Majelis Ulama Indonesia ini harus menurunkan tim ya. Tim investigasi yang independen untuk menelusuri dan membuka seluas-luasnya secara transparan kasus yang terjadi di 3 lembaga tadi yang disebutkan dalam satu naungan yayasan ini. Termasuk juga motif-motif kalau ada motif-motif paham keagamaannya. Ya, sebab ini satu hal yang sangat aneh sekali. Kalau memang tidak ada sama sekali pengaduan dari para korban, apa yang diajarkannya, apa yang berlaku di situ itu nggak jelas sampai Ustaz sekarang. Fahmi, singkat saja, perlu atau tidak Menak akan melakukan investigasi ke seluruh pesantren, perlu atau tidak? Iya, saya pikir harus bijak ya. Kalaupun Menak ingin melakukan investigasi, kita harus melihat ini secara komprehensif. Jangan hanya pesantren. Jadi semua jenis pesantren kan ada banyak. Ya, terutama yang tadi dikatakan yang tidak berizin atau yang nggak jelas statusnya, tapi juga bukan hanya kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang non Islam pun juga harus sama. Biar Tidak adil. perlu investigasi kepada seluruh pesantren. Nanti yang baik-baik semua diinvestigasi. Cukup ini diinvestigasi, lalu dibikinkan regulasinya, pedomannya. Nanti malah cuma menimbulkan masalah semua diinvestigasi. Apalagi pesantren-pesantren yang tua diinvestigasi itu menimbulkan kegaduhan saja sebenarnya. Kegaduhan baru itu. Istilahnya saja menurut saya. Kemenak itu perlu menyapa pesantren, itu saja menurut saya. Oke, baik. Singkat saja. Saya kira investigasi mungkin terdengar menyeramkan dan intimidatif ya. Yang kami rekomendasikan adalah pengawasan dan pendampingan. Pengawasan dan pendampingan betul. bagi seluruh pesantren maupun lembaga pendidikan lainnya. Catatan Demokrasi kembali saat lagi.